Ini situs dinamakan situs Batur Agung. Batur itu tempat, kalau Agung itu karena orang yang pertama di sini itu namanya Mbah Agung, sehingga dinamakan Batur Agung. Ini orang yang pertama mungkin di sini, namanya Mbah. Nah kemudian diperkuat juga dengan setelah sepeninggal beliau itu juga tempat ini ditempati oleh orang-orang agung, termasuk dulu pernah dipakai untuk bertapa Raden Arya Kamandaka, yang kemudian dia mendapat wangsit berjuluk Tingkah Sarung itu. Dan pada zaman penyebaran itu berarti zaman kerajaan itu ya, pada zaman penyebaran agama Islam, kemudian tempat ini juga ditempati oleh orang yang agung, yaitu beliau Syekh Mangunsar. Meninggalnya sudah dengan lihat itu tadi, itu di dalam ada berupa gejring itu. Nah sehingga dari orang-orang agung itu, maka kemudian situs ini dinamakan situs Batur Agung. Ada dua alasan betulnya. Yang pertama karena yang pertama di sini itu Mbah Agung, dan kemudian setelah Mbah Agung juga ditempati oleh orang-orang agung yang mereka itu tidak niat-niat besar di sini, sehingga dinamakan situs Batur Agung. Itu mas tempat. Itu berdirinya sejak kapan ya Pak? Kalau berdirinya situs Batur Agung itu sudah ada mulai dari zaman purba. Itu sudah ada. Menurut penelitian itu sudah ada dari zaman purba, itu sudah ada. Jadi berdirinya kapan ya, waktu itu sudah ada. Itu. Jadi kita itu di situs Batur Agung itu bukan sesuatu yang baru. Beda dengan kayak lokasi wisata ya. Ini wisata Batur Agung kayak tadi yang saya jelaskan itu kan sesuatu yang baru. Tapi kalau situs Batur Agung itu sudah ada sejak zaman dulu. Itu. Terus selain buat tempat wisata tuh Batur Agung ini manfaatannya untuk apa ya? Tempat ini juga sebagian orang yang mempunyai kepercayaan itu dijadikan tempat yang suci. Untuk mereka itu bermunajat, mereka berdoa. Salah satunya ada kejawen, karena kita di tanah Jawa ya, ada kejawen, mereka itu biasanya menggunakan tempat ini untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak hanya untuk wisata, maksudnya ada juga untuk unsur peribadatan kepercayaan. Kan pernah pandemi ya, itu ini jadi tempatnya sepi apa gimana Pak? Kalau pandemi jelas semua sepi, termasuk tidak lepas juga Batur Agung juga terkena dampak pandemi dengan sepinya pengunjung. Kemudian memang tidak hanya mereka tidak mau datang, tapi kita juga dari instruksi dari kantor kan untuk menutup situs untuk umum pada waktu itu, sehingga otomatis tidak ada pengunjung kecuali kita yang berjaga di sini. Itu berarti masih ramai sampai pandemi gitu. Sebelum pandemi ramai itu. Tapi kalau sekarang selesai pandemi ya paling saat ini ya berkunjung, tapi nggak seramai waktu itu. Kebanyakan yang datang saat ini itu dari sekolahan-sekolahan, termasuk dari jenengan hari ini tugas ini. Nah, biasanya mereka yang belajar ke alam ya, kebanyakan itu penelitiannya adalah dari kalangan sekolahan-sekolahan dan juga dari orang-orang yang masih memiliki kepercayaan dengan kejawen. Kalau keterkaitan dari situs Batur Agung ini dengan yang tadi Bapak jelaskan tentang Arya Kamandaka itu lebih spesifiknya gitu gimana? Lebih maksudnya keterkaitan tempat ini sama Arya Kamandaka. Itu karena beliau itu pernah datang ke sini dan kemudian beliau bertapa di sini. Tapi situs Batur Agung itu sebenarnya sudah ada sebelum Raden Arya Kamandaka ke sini. Cuman keterkaitannya dengan Raden Arya Kamandaka itu karena zaman kerajaan itu, waktu itu kan Raden Arya Kamandaka itu dia meninggalkan kerajaan dan kemudian untuk mencari seorang istri ya, yang akhirnya garwa dengan Dewi Citarasa itu, yang kisahnya kan nyambung dengan itu yang Karanglewas itu, juga Watu Sinom juga itu. Nah, jadi dia itu keterkaitannya di sini cuman dia bertapa di sini dan kemudian dia mendapatkan wangsit berjuluk Tingkah Sarung, baju yang biasa dia gunakan. Sebetulnya bukan baju seperti yang kita bayangkan baju begini ya, bukan, tapi kayak kantong kecil, sarung kecil yang biasanya dipakai di ini, di jari kaki. Ketika dipakai itu nanti dia berubah seperti lutung, dan ketika dilepas maka dia berubah menjadi manusia biasa.
itu. Coba ya, ada lagi. Jadi sebelum pertemuan Dewi Citarasa, Arya Kamandaka bertapa dulu di sini. Iya, bertapa di sini. Ada lagi pantas itu. Kenapa ya? Lebih disuruh cari tentang itu sih, bagaimana babat pasar Pasir luhur ya. pasar luhurnya gitu. Oh, iya. Asal usulnya babat pasar luhurnya. Oh, berarti ini yang di alurnya Raden Kamandaka berarti. Iya. Ya, dia di sini itu ya kan berarti kita bisa jelaskan itu bahwa dia itu secara orang dulu itu bertapa. Bertapa itu mencari apa namanya, menyempurnakan ilmu kanuragan yang akhirnya dia bisa gunakan untuk apa namanya mencapai apa yang menjadi cita-citanya, memfasilitasi lah misinya itu. Biasanya orang-orang dulu kan dengan cara bertapa, dia itu bertapa di sini, sehingga di sini. Dan kemudian setelah dia mendapatkan wangsit itu, mendapatkan baju itu Kasarung, dia meneruskan perjalanan Menuju ke Pasir Luhur itu. Ada benda-benda peninggalan lain dong selain Benda-benda peninggalan lain yang maksudnya selain yang di sini, ya ini semuanya peninggalan mas. Yang luarnya itu juga kan ada, di sini ada tempat duduk 4 penjuru itu menunjukkan 4 mata angin. Kemudian di sini sebelah sini juga ada 7 batu. 7 batu itu patok yang sebagian orang mengira, kalau nggak tahu itu kijing, itu sebenarnya bukan kijing, tapi batu itu nama batu patok. Jumlahnya ada 7. Kalau saya mendapat keterangan dari yang dahulu menjadi juru kunci di sini, itu 7 itu bermakna, kalau orang Jawa mengatakan apa namanya, tujuan itu supaya dia orang yang kesini itu mendapatkan apa yang dia tuju, sehingga di itu ada pelambang batu 7. Atau dalam bahasa Jawanya 7 itu maknanya pitu. Pitu itu dalam bahasa Jawa maknanya adalah pitulung. Pitulung adalah sama pertolongan. Itu seperti itu. Semuanya di sini peninggalan, termasuk batu-batu dari sini, dari depan sana sampai ke sini, kecuali yang tangga-tangga itu, anak tangga. Kalau anak tangga itu baru, tapi kalau di dalamnya itu semuanya adalah peninggalan semua dan harus dilestarikan, tidak boleh dirubah bentuknya. Termasuk batu-batu yang tercecer itu nggak boleh dirubah-rubah, jadi bentuknya harus tetap seperti itu. dari dulu udah kayak gini. Iya. Saya cuma perubahan di tangga sama bentuk Pagar keliling. Kemudian ini perubahan bangunan ini karena alasan keamanan. Sebetulnya sih tidak boleh ya melakukan perubahan seperti ini kalau dalam Balai Pelestarian Cagar Budaya. Tapi karena ini alasan keamanan, maka dibuat gedung seperti yang permanen. Pernah ada yang hilang gitu Pak dari peninggalan? Pernah, itu yang lumpang itu yang di luar sumber mata air yang kemudian dicuri orangnya stres dan sebagainya, dikembalikan itu. Sehingga dibuatkan gedung seperti ini kan tujuannya memang antisipasi untuk itu, dan karena sudah terjadi pernah hilang. selain cuma itu doang ya Pak? Selain Lumpang itu. Yang hilang yang itu doang. yang hilang Apa ada yang pernah bawa batu kecil gitu Pak, kalau sini kepercayaan gitu? kalau orang sekitar malah tidak berani dia ngambil batu di sini, karena sudah ada kejadian sih orang ngambil itu kemudian stres, sehingga nggak ada yang berani, kecuali kalau orang yang nggak tahu. Orang yang nggak tahu itu dulu pernah juga ada seorang yang mencari ini buat aksesoris, apa ya, ini buat jambe renteng ini, dia ngambil yang udah matang itu udah dibawa pulang. Itu juga ceritanya orang yang ngambil juga stres, akhirnya dikembalikan lagi di sini. Itu semua yang ada di sini nggak boleh diambil. Nggak boleh dia ya. Kalau sebetulnya dari Balai Pelestarian sih hanya benda-benda cagar budaya. Kalau buah-buahan seperti itu sebenarnya dari Balai Pelestarian sih tidak masalah. Kan Balai Pelestarian kan yang melestarikan ininya, nilai-nilai budayanya. Jadi kalau itu kan tidak masuk buah-buahan itu. Sebenarnya dari Balai Pelestarian sih tidak apa-apa. Cuman karena Percayaan. iya, kepercayaan itu. Jadi selama berdiri ini nggak pernah ada penebangan pohon atau? Penebangan nggak ada, penebangan pohon yang kecuali kalau memang dia roboh dan kemudian perlu untuk disingkirkan baru disingkirkan. Itu hanya sekedar disingkir saja.
nggak dimanfaatkan itu dibiarkan sampai bosok ya. Sama kepercayaan juga kalau orang-orang dulu mengatakan asal dari tanah kembali ke tanah, apa yang di sini itu apa yang dari tanah kembali ke tanah, sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Kayu ropo yang besar-besar itu tidak dikembalikan. Kalau penanaman gitu Nggak pernah, memang kita udah banyak banget pohon. Tanduri maning penuh Mbak. yang dari jatuh terus langsung. Iya, dari jatuh buahnya jatuh tumbuh lagi. Itu juga ini kan kalau kita perhatikan itu banyak pohon-pohon kecil itu. Itu pohon-pohon kecil itu juga diperkirakan usianya itu sudah bertahun-tahun. Nah, terus kenapa nggak bisa besar? Ya karena dia itu kalah dengan pohon-pohon yang besar. Akhirnya kan iya posisinya kalah, sehingga dia secara nutrisi kan nggak dapat sinar matahari, akhirnya dia pertumbuhannya lambat. Berarti dulu sebelum jadi cagar budaya ini kan ada juru kuncinya gitu ya Pak? Ada juru kunci. Sebelum saya itu juru kuncinya masih hidup, itu yang Pak Sopirin yang hari ini nggak berangkat, itu ke-9. Kalau saya bukan juru kunci, kalau saya petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. Punya Pak Sopirin itu berarti keturunan dari Iya, dari atas. Lah kebetulan saya juga putranya Pak Sopirin. Kalau Pak Sopirin sudah nggak ada lah, baru saya. Jadi urutannya begitu. Juru kunci yang sekarang itu juru kunci ke-9, yaitu Pak Sopirin. Ini kebetulan dia shift siang dan ini belum berangkat, ada kepentingan juga, tadi tak hubungi katanya tidak bisa. Kalau alasan situs ini dijadikan cagar budaya kenapa? Alasan cagar budaya, yo karena situs ini memiliki nilai-nilai budaya sehingga dijadikan cagar budaya. Sebagai memiliki sejarah kehidupan di masa lampau yang melebihi usia 50 tahun hingga masuk itu cagar budaya. Ini didaftarkan atau bagaimana Pak pas menjadi cagar budaya? Dulu kita nggak mendaftarkan, tapi dari dinas yang melakukan penelitian. Setahu saya seperti itu. Waktu penelitian itu kan harus melihat itu nih bagaimana bentuknya biar tahu ini dari tahun berapa itu. Iya, dulu pernah tahun sekitar 90-an itu kurang lebih setengah bulan dari Balai Arkeologi Yogyakarta itu melakukan penelitian di sini. Ada beberapa titik yang diteliti, dan dari penggalian itu ditemukan ada beberapa fosil-fosil yang menunjukkan bahwa ini masuk cagar budaya. Sekitar setengah bulan dulu kalau nggak salah. Itu juga waktu itu saya belum jadi juru pelihara di sini, masih bapak saya Pak Sopirin itu. Fosil-fosil tersebut ditaruh di sini lagi atau? Ya, termasuk kreweng gitu. Terus penemuan kehidupan pada waktu itu dengan ditemukannya kayak arang. Kemudian ada beberapa penemuan, tapi saya kurang paham karena waktu itu saya juga belum di sini. Jadi untuk semua batuan-batuan yang di dalam itu ditemukan langsung atau ada yang digali gitu? Ada yang digali kemudian ketemu. Tapi kalau yang tampak sih memang sudah jelas ya. Itu ada juga yang ditemukan ketika digali pada waktu itu. Bahkan dari penelitian waktu itu katanya itu lantainya itu bawah itu batu semua sebetulnya pas bagian itu. Jadi bawahnya itu batu. Tapi luas batu itu apa seluas situs yang ini atau berapa nggak tahu, karena waktu itu yang digali juga hanya beberapa titik. Mungkin itu paling ini saya sampaikan harapan kami, saya kan di sini sebagai juru pelihara, mungkin bisa nanti disampaikan ke dosennya bahwa ketika kunjungan kedua ke sini kita minta mungkin ada kegiatan yang berjudul kayak gini, unsur ikut melestarikan cagar budaya situs Batu Agung. Temanya seperti itu. Mungkin jadi nanti
kita tidak hanya sekedar berkunjung kemudian bercerita seperti ini, tapi ada kegiatan yang nyata dari pihak Unsud. Mungkin ini bisa disampaikan ke dosennya, barangkali ada sambutan dari sana, kami terima kasih. Untuk kita bersama-sama melestarikan, ya mungkin kita bikin kegiatan lah, apa 1 hari di sini atau beberapa hari di sini, sehingga kita tidak hanya sekedar wawancara, tapi ketika ngobrolnya lama kan nanti kan semakin banyak yang kita ketahui dengan situs ini. Dan kemudian tidak hanya mengetahui tapi tahu juga bagaimana sih cara melestarikan situs cagar budaya. Nah itu nanti kita bersama-sama kita bagi ilmu dan semuanya itu bisa merasakan, dan kami juga merasa terbantu, ada yang membantu kami di dalam melestarikan cagar budaya. Karena ya mohon maaf, situs seluas 1,80 hektar kita hanya 2 orang. Itu kan sesuatu yang melestarikan lokasi yang segitu luasnya 2 orang kan itu sangat berat. Kalau seandainya dari Unsud itu nanti ada kegiatan semacam itu, mungkin itu akan sangat membantu bagi kami, dan juga nanti dari teman-teman juga akan lebih mengenal tentang situs Batu Ragu itu seperti apa. Itu seperti itu, dan minta didoakan juga mudah-mudahan kita yang di sini, yang bertugas di sini diberi kesehatan selalu dan bisa mengabdi di sini dan bisa melestarikan cagar budaya. Tidak hanya, kemudian saya sampaikan juga bahwa situs cagar budaya ini memang di bawah Balai Pelestarian Cagar Budaya, tapi situs Batu Ragu itu milik kita semua, milik kita semua. Jadi harapannya ketika ada acara seperti itu agar nanti kita semua itu merasa memiliki, oh ya ini milik kita loh, kekayaan kita dan seterusnya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dengan semua ini sukses, dan kemudian kalian menjadi nantinya kalau kalian berkunjung ke situs Batu Ragu kata Mbak Supiring itu, mudah-mudahan nanti setelah selesai kuliahnya kalian semua itu ditakdir menjadi orang-orang yang agung, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang nantinya bisa memberikan manfaat dampak untuk masyarakat, keluarga, dan juga bangsa dan negara. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dulu berarti videonya.